Jadi sebenarnya penyebab crash kali ini tuh apa bro menurut lo? Kalau penyebab crash kali ini tuh ada sebenarnya lebih ke makro bukan mikro. Oke. Jadi kalau gue selalu di saham itu kan selalu gue bilang itu ada makro dan mikro kan. Kalau makro itu faktor eksternal, kalau mikro itu faktor internal. Faktor internal itu adalah perusahaannya. Nah kalau gue lihat saat ini perusahaannya itu fundamentalnya sama-sama aja, nggak ada yang berubah. Lebih masalahnya itu di faktor eksternal. Nah faktor eksternal ini sebenarnya ada beberapa macam. Nomor satu faktor eksternal dari luar ya Donald Trump lah, perang lah. Oke, perang. Oke. Januari pertama US sama Venezuela, tapi itu cepet lah, cuma 1-2 hari. Lalu di Februari ya lanjut sama Iran nih. Jadi US Israel lawan Iran. Nah ini berdampak ke minyak global. Tuh, Ya, harga jadi minyak naik tuh tinggi. Iya harga minyak naik tinggi, jadi itu makro. Lalu makro itu di luar negeri ya, dalam negeri juga ada masalah. Masalahnya ya kalau kita lihat hutang kita meningkat, hutang dalam negeri meningkat. Lalu mungkin asing, ada beberapa asing tuh kurang suka ya dengan kebijakan-kebijakan dalam negeri di Indonesia ya. Terus udah gitu lagi ada reformasi dari bursa efek juga. Ya. Nah, jadi dari segi dalam negeri ini makronya juga lagi banyak yang ya perubahan lah. Jadi berdampak ke bursa saham seperti itu. Jadi kombinasi ini semua berdampak ke saham. Lalu MSCI juga. Ya ada betul. perubahan peraturan MSCI. Jadi kombinasi dari semua ini ya akhirnya berdampak akhirnya saham crash. Seperti itu bro. Nah, terus kalau misalnya nih soal Amerika versus Iran, menurut lu gimana pandangan lu? Dan menurut lu siapa yang menang nih kira-kira kalau emang beneran perang ya? Jadi sebenarnya ini agak kontroversial juga ya bro ya. Gua sebelum gua investasi saham, dulu gua tuh kerja di bidang pertambangan. Yaitu adalah perusahaan family. Gua pernah jualan satu produk pertambangan ini ke perusahaan Singapura bro. Nah perusahaan Singapura ini dimiliki sama orang Iran. Orang Iran asli dan dia Muslim Iran bro. Dia itu jujur sangat tidak suka dengan negaranya, dengan pemimpinnya. Pemimpinnya. Nah jadi sebenarnya ada dua pihak nih bro. Jadi gue pihak yang netral ya. Gue tidak melihat dari sudut agama atau apalah atau Amerika. Gue nggak lihat dari sudutnya. Tapi dari orang masyarakat Iran sendiri, dari melalui point of view teman gue itu, dia itu sangat tidak suka di rejim yang sekarang ini. Karena rejim yang saat ini itu banyak membunuh masyarakatnya. Kalau mereka berdemo atau dia tidak pakai hijab itu sangat kontroversial lah. Di hukumnya lumayan keras gitu loh. Nah jadi contohnya pas kemarin Amerika ngebom Khamenei, temen gua yang orang Iran ini justru sangat bahagia, sangat happy. Karena dia sangat happy, Instagramnya juga dia tunjukkan bahwa dia happy, makanya gua congrats ya gitu. Soalnya dia kontennya isinya freedom gitu di WhatsApp-nya gitu loh. Jadi gue congrats ya for your freedom, gue cuman chat gitu doang. Gue nggak tahu gue bener atau salah bro. Gue cuman karena dia kontennya kesana ya gue cuman congrats for your freedom. Nah turns out dia ngomong-ngomong dia sangat happy karena ya dengan ini mereka akhirnya finally got their freedom gitu. Jadi ini ya ada dua sudut pandang lah. Ya kalau dari sudut pandang masyarakat Iran sendiri dia sebenarnya pro. Nah tapi ada juga sudut pandang yang dari mungkin Muslim agak tidak pro. Nah, gue sih sebenarnya tidak peduli. Yang peduli emiten gue bro, porto gue gitu. Cuman ini dari sudut pandang temen gue. Kalau temen gue dia orang Muslim, orang Islam dan dia juga orang asli dari Tehran, dari Iran. Dia sih sangat tidak suka dengan rejim yang ini dan dia sangat pro dengan freedom of Iran. Gitu. Tapi kalau misalnya bener kan lu sering baca. Dan dia pengusaha ya, dia kaya sekali, dia punya perusahaan di Singapura, dia punya rumah di Los Angeles juga, dia punya rumah di Turki, dia punya rumah di Iran. Tapi lu baca buku perang nih bro, kira-kira kalau kayak gini kondisinya bisa nggak ada possibility Iran menang gitu?
possibility Iran menang ada, sebenarnya tetap ada. Karena Amerika itu sebenarnya paling tidak suka itu perang yang panjang. Betul, apalagi mau Piala Dunia. Yes, jadi kalau kita baca sejarah yang bikin contohnya misalnya dulu zaman Napoleon ya. Napoleon itu kan dari Prancis, dia invasi ke Rusia. Waktu itu namanya masih Uni Soviet. Dia perang ke Rusia, tapi turns out dia pengen perang ini cepat selesai, cepat menang, cepat pulang. Ternyata perangnya berkepanjangan, suplai makanannya habis, masuk musim dingin, ya akhirnya amunisinya habis, costly, ya akhirnya dia kalah, mati kelaparan gitu loh, kedinginan dan kelaparan. Karena lu kan nggak kenal medannya di sana. Nah, jadi kalau perangnya berkepanjangan akan lebih menguntungkan tuan rumah, yaitu si Iran. Gitu. Jadi Amerika harus selesai ini cepat, kalau enggak ya bisa berbalik si Iran yang menang seperti itu. Dan kemarin drone-nya Iran itu kan harganya cuma 300 jutaan ya. Sedangkan buat menghalau drone-nya Iran, Amerika harus keluarin rudal tuh miliaran. Ya jadi dari segi harga dia kalah lah. Kalah ya.